terhadap manusia. Corona atau COVID-19 ini ditemukan pada hewan ular yang tertular oleh kelelawar di pasar Huanan di Wuhan, daerah Cina. Ular yang terdeteksi suspek corona ini menularinya ke manusia, lebih tepatnya kepada penjual hewan yang berada di pasar Huanan karena mereka terkena lendir bahkan memakannya. Setelah menular ke manusia, orang Wuhan yang positif corona itu bepergian ke luar negeri sehingga virus sangat cepat menyebar. Bagaimana virus corona bisa masuk ke tubuh dan menginfeksi korbannya? Begini alur menginfeksinya, guys. COVID-19 ini ditulari oleh manusia melalui cairan dari orang yang suspek corona yang masuk ke tubuh orang lain dari bersin, batuk, menyentuh dengan benda yang sudah pernah dipegang, atau terkena cairan dari orang yang positif corona, kemudian dia mengoleskannya ke mulut. Bahkan kontak dengan hewan yang positif corona juga sangat berbahaya loh. Setelah virus corona masuk ke tubuh lewat mulut, mata, hidung, yang pertama kali virus ini lakukan adalah menggunakan paku-pakunya untuk menempel di saluran pernapasan. Segampang itu melekat, virus menghasilkan protein yang disebut ACE2. Protein ini serupa dengan yang ditemukan di tubuh kelelawar. Sembari memproduksi protein, COVID-19 menginfeksi sel dengan cara memadukan membran berminyaknya dengan membran sel. Begitu kedua membran tersebut bercampur, virus corona telah sah menguasai tubuh. Setelah berhasil menginfeksi sel, biasanya di paru-paru, virus corona melepaskan potongan materi genetik yang disebut RNA atau asam ribonukleat. Secara alamiah, asam ini bertugas sebagai buku panduan bagi sel untuk bekerja di dalam tubuh. Tubuh manusia telah dilengkapi buku yang memiliki 3 miliar huruf ini. Aksara genetik itu disebut genom. Disinilah kecerdasan virus corona ditunjukkan. Pada saat menguasai sel, virus ini menyuntikkan buku panduan atau RNA yang baru. RNA dari virus ini punya 30.000 huruf genetik. Huruf-huruf itulah yang kemudian menipu sel-sel tubuh. Berdasarkan panduan palsu tersebut, sel justru menggandakan virus corona alih-alih melawannya. Sel yang keliru membaca panduan ini akan menghasilkan protein baru yang berisi salinan virus. Setelah jutaan protein terkumpul, virus membawanya keluar sel untuk segera dikirim ke sel-sel yang lain. Sel pertama yang menjadi inang virus sekaligus mesin fotokopi tadi kemudian mati. Nasib yang sama juga mengancam sel-sel lain di paru-paru yang terinfeksi salinan virus tadi. Pada fase ini, virus yang berlipat ganda hanya membuat tubuh menunjukkan gejala ringan. Fase awal ini sebagian besar dilewati dengan rasa nyeri di belakang